Masuk. Iya, tunggu bentar. Kok ruangannya terbuka? Ya iyalah, ini kan podcast Ruang terbuka. Dulu tuh gue sempet gak mau sekolah. Saya school refusal itu waktu kelas 5 SD. Saya pernah merasa tidak sekolah saat SMP karena menemui saat itu di Inggris. Mogok masuk sekolah di SMA. Disuruh sekolah kan sama orang tuaku, sama mama, sama ayahku. Tapi aku nggak mau karena aku malu. Ya udah gue dimusuhin satu kelas. Malas lah ketemu cowok itu. Tapi aku tuh ngerasa kayak mereka tuh lagi ngetawain aku. Apalagi ada yang kakak kelas itu ngatain. Dimana dia menggenggam kedua tangan teman saya dan juga menarik serta mendorong teman saya untuk keluar paksa dari kelas tersebut. Halo, saya Zidan. Dan aku Husna. Kami dari podcast Ruang Terbuka. Hari ini kami bakal membahas topik yang menarik, ya kan Hus? Ya benar banget, jadi kami akan membahas dunia persekolahan, yaitu school refusal. Nah, buat teman-teman yang belum tahu apa itu school refusal itu adalah keadaan di mana dia tidak mau pergi sekolah dan tidak mau melakukan kegiatan belajar di sekolah. Iya, jadi bisa dikatakan yaitu menghindari sekolah. Nah biasanya nih Dan, bisa dikaitkan dengan kecemasan ataupun ketakutan. Berarti school refusal itu kan merupakan masalah emosional si anak yang serius yang dihubungkan dengan akibat jangka panjang dan jangka pendek yang signifikan. Berarti ini permasalahan emosional dari anak-anak yang tidak mau pergi sekolah, ya kan? Jadi nih Dan, anak yang bertingkah laku school refusal itu juga memiliki ciri-ciri khusus. Oh, berarti kayak disebut karakteristik anak-anak school refusal Iya, kan? benar banget. Nah, biasanya tuh yang pernah saya temui nih, anak-anak karakteristik dari school refusal kayak misalnya absen dari sekolah, menolak pergi ke sekolah dan tidak mau pergi ke sekolah. Ataupun dia tuh hadir di sekolah, tapi kemudian meninggalkan jam pelajaran sebelum usai. Biasanya itu disebut bolos tuh, sering Iya, kan? benar banget. Dan ada yang lebih sederhana dari bolos. Apaan Jadi tuh? izinnya ke WC tapi ternyata ke kantin. Nah itu aku banget. Aduh, school refusal tuh berarti dikasih dari school refusal kan, Oke, karakteristik oke. kan. Ada juga yang hadir di sekolah tapi tuh dia menunjukkan tingkah laku yang tidak diharapkan. Dan tingkah laku kayak menyendiri gitu dan tidak mau pisah dari figur attachment-nya, agresif, tidak kooperatif sampai temper tantrum kan. Ada yang lebih simpel lagi, yaitu ketika dia di rumah. Jadi dia ngasih tahu ke orang tuanya kalau dia tiba-tiba sakit perut, sakit kepala, mual dan lain sebagainya untuk menghindari pergi ke sekolah. Nah, berarti keluhan fisik dan keluhan lainnya tuh jadi alasan dia nggak mau pergi sekolah, merupakan Bener. salah satu karakteristik dari school School refusal. refusal. Tapi kita perlu tahu juga school refusal itu mempunyai tingkatan-tingkatan. Tingkatan keparahan gitu. Iya, tingkatan keparahan dari anak-anak yang mengalami school refusal. Ada yang namanya tuh initial school refusal behavior, adalah sikap menolak yang berlangsung dalam waktu singkat dan berakhir tanpa adanya penanganan khusus. Ada juga kayak penolakan cuman sampai 2 minggu. Biasanya itu dinamain substantial school refusal behavior. Jadi gini Dan, ada yang lebih expert lagi, yaitu berlangsung 2 minggu hingga 1 tahun, yang disebut dengan acute school refusal behavior. Dan yang lebih parah lagi nih, yaitu chronic school refusal behavior, yaitu penolakan yang berlangsung lebih dari setahun, bahkan selama si anak bersekolah di situ. Wah, berarti ngeri banget ya, sampai 1 tahun bahkan lebih dia nggak sekolah, sampai anak tersebut sekolah di situ tapi masih mengalami penolakan Iya, terhadap benar. si anak tuh. Berarti ada keadaan emosional tertentu dari si anak tersebut kan. Berarti kita perlu tahu juga penyebab-penyebab apa sih yang menyebabkan anak-anak mengalami school refusal. Iya, penting Ada banget. ya yang waktu ketika yang pernah ngalamin nih waktu TK ataupun prasekolah hingga awal SD tuh Kenapa? mengalami kecemasan berpisah sama orang tua atau figur attachment-nya kan. Hari pertama apalagi Iya. tuh. Dia takut berpisah sama orang tuanya. Biasanya itu disebut dengan separation anxiety, kecemasan berpisah terhadap keluarga ataupun orang terdekatnya. Nah selanjutnya juga ada pengalaman negatif di sekolah. Jadi misalnya ketika anak itu mendapatkan tindakan bullying. Wah, berarti tindakan bullying itu termasuk dari school refusal Iya, kan? dan Zidan harus perlu tahu nih,
bahwa kasus terbesar di dunia pendidikan yaitu bullying. Nah, biasanya tuh si anak merasa minder, kesal, bahkan cemas karena mendapat cemoohan, ejekan, parah banget kan? Berarti tindakan ejekan atau bullying di sekolah itu termasuk dari penyebab Penyebab. school refusal. Tapi Bener perlu banget. kita tahu juga kayak misalnya takut pada gurunya dan mendapatkan nilai buruk atau gagal di sekolah itu merupakan suatu bentuk pengalaman negatif waktu dia di sekolah dan menyebabkan school refusal. Oke. Dan ada juga biasanya hal yang perlu kita ketahui dalam keluarga, bukan cuma di sekolah, Bukan cuma ternyata sekolah. di keluarga bisa mengalami atau menjadi penyebab dalam school refusal. Biasanya anak-anak yang mengalami problem dalam keluarga seperti broken home itu mengalami tekanan yang berbeda dan mengalami keadaan emosional yang berbeda sehingga menyebabkan school refusal. Dan anak-anak yang keluarganya berpisah itu rentan terhadap school refusal. Kita kan udah membahas tentang apa penyebab, karakteristik, definisi. tingkatan dan definisi. Pasti ada dong penanganan yang bisa diatasi dari anak-anak yang mengalami school refusal. Ya bener banget. Nah misalnya orang tua tetap memberitahu pentingnya bersekolah kepada si anak. Jadi orang tua harus mengetahui nih karakteristik kepribadian dari si anak sehingga ketika menyampaikan pesan tersebut ya tersampaikan gitu. Berarti orang tua perlu menekankan bahwa sekolah itu penting loh Iya, untuk masa pendidikan depan juga kamu penting. kayak itu. Dan juga ada yang penting lagi kayak berusaha untuk tegas dan konsisten dalam bereaksi terhadap keluhan, rengekan, tantrum ataupun rajukan anak yang tidak mau sekolah. Karena itu bisa menjadi salah satu penyebab atau salah satu indikasi yang menyebabkan anak-anak mengalami school refusal. Oke, berarti kita boleh tegas tapi jangan keras. Ya betul banget, kita boleh tegas tapi nggak boleh keras sama si anak. Nah, terus bagi orang tua yang jika tiba-tiba anaknya mengeluh sakit, kan otomatis bingung kan? Nah, Iya. jadi harus konsultasikan masalah kesehatan anak pada dokter. Dokter dapat membantu memberikan diagnosa apakah benar si anak ini sakit atau gejala dari stres yang dapat menyebabkan school refusal. Betul banget. Berarti kita harus konsultasikan sama dokter juga yang lebih pengalaman dong. Iya. Terus juga kita perlu kayak bekerja sama dengan guru kelas atau asisten lain di sekolah. Nih, sekolah juga ngambil peran yang penting dalam mengatasi anak-anak yang mengalami school refusal. Kita perlu tahu dong anak-anak itu ngapain aja di sekolah, apakah dia benar-benar sekolah atau malah bolos. Dan Iya, kita benar. perlu tahu keadaan emosional ketika anak di sekolah dan di dalam kelas tentunya. Nah, orang tua juga harus memberikan waktu luang bagi si anak agar dapat berdiskusi atau berbicara hal apapun itu. Jadi jangan sampai di dalam satu keluarga antara anak dengan orang tua terjadi miscommunication. Berarti harus ada komunikasi dua arah dan pengambilan keputusan dari anak juga kan. Iya, bener banget Dan. Sehingga anak lebih dihargai di keluarganya. Dan juga ada hal penting juga walaupun simpel sepertinya. Kayak misalnya kita ngelepas anak di lingkungan yang baru ataupun waktu dia masuk ke sekolah kan, kita harus melepaskan anak ke lingkungan yang baru secara bertahap. Jangan dilepaskan secara bebas karena bisa berdampak pada emosional si anak juga kan. Iya, bener banget. Setelah itu jika masalah school refusal ini berlarut-larut, maka orang tua harus membawa anak ke psikolog atau konselor. Ya, bawalah kepada yang ahli. Iya. Karena jika udah masalahnya kronik, berarti harus diatasi dengan yang ahli kan. Terus juga walaupun seperti itu, walaupun simple nih school refusal, tapi kita harus atasi dari sekarang kan. Karena itu bisa berdampak pada masa depan anak secara Iya. signifikan dan jangka pendek dan jangka panjang. Maka dari itu, cegah dari dini, Atasi dari kini, selamatkan anak bangsa.